Damai sejahtera, sukacita senantiasa ada bersama saudara. Khususnya buat saudaraku yang ada di Amerika, mari menyambut pagi ini dengan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, sebelum saya masuk di dalam renungan pagi ini, saya mengajak saudara untuk membaca di Yohanes 8 ayat 43. Yohanes 8 43. Ini ayat penting, ya. Kalau host bisa tampilkan ayat ini. Yohanes 8:43, demikian bunyinya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Saya ulangi, saudara, ya. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Hati-hati, saudara, ya. Kalau kita tidak bisa menangkap firman Tuhan, maka pengertian kita adalah salah. Nah, hati-hati, saudara. Mari kita belajar untuk menangkap firman. Kenapa sih kita tidak ngerti kalau Yesus ngomong? Sebab kita nggak nangkap. Ya. Nah, artinya gini ayat itu. Firman Tuhan itu standar. Ya, kalau saya terjemahkan kalimat lain, firman itu undang-undangnya orang percaya. Firman itu hukumnya orang percaya. Firman itu aturannya orang percaya. Nah, kalau saudara dan saya tidak paham, ya demikian dengan Tuhan Yesus ini. Kalau Yesus ngomong apa, kita nggak bisa ngerti sebab kita nggak ngerti standar firman. Lalu satu ayat lagi, ini bukti apa yang kita mau bahas ini. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Perhatikan kata menyesallah Tuhan. Aneh, Tuhan kok bisa menyesal gitu kan? Itu banyak orang bertanya begitu. Lalu 2 Samuel 24 ayat 16 sama. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem, jadi Allah itu menyesal karena sudah menunjuk dan mengurapi Saul menjadi raja. Lucu nggak, saudara? Ya. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku, maka sakit hatilah Samuel. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan. Samuel, nabinya jadi sakit hati kepada Saul. Ya. 3 kali kita baca kata menyesal. Oh, Allahku bisa menyesal dong. Ya, menyesal itu kayak misalnya ya, saudara bandingkan. Kalau saudara menyesal, saya menyesal. Itu bagus nggak? Nggak bagus kan? Sebuah pengalaman yang pahit. Aduh, menyesal aku. Tahu begini, aku nggak ke sana. Kan begitu ya. Lalu ibu-ibu mungkin ngomong, aduh nyesel sekali aku beli baju seperti ini. Tahu modelnya begini, kalau dipakai begini, aku nggak jadi beli. Ya. Menyesal. Nah, kalau kita salah paham, ya ini pembahasan yang pertama tentang menyesal. Ya. Kalau salah paham, maka ini akan mempunyai implikasi terhadap kehidupan orang percaya. Implikasinya apa? Kita akan berpikir, katanya Allah kita itu omnipoten, katanya omniscient, omnipresent, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Kok bisa nyesel? Kalau maha tahu kan jauh-jauh udah ngerti. Kok nyesel gitu? Nyesel itu kan gimana ya perasaannya? Berat sekali. Tahu gitu aku nggak lakukan. Tahu gitu aku nggak nunjuk Saul. Kan begini. Nah, saudara, hati-hati ya. Kalau persepsi kita seperti ini, maka pikiran kita, perasaan kita tentang Allah ya seperti itu. Jadi sama dengan Allahku Allah yang nggak maha. Yang tidak maha kuasa, tidak maha hadir, tidak maha tahu. Allahku berarti tidak dahsyat. Loh, kenapa begitu? Dia bisa nyesel. Ya, bisa menyesal dia. Nah, hati-hati ya, saudaraku. Apakah menyesalnya ini sama? Menyesalnya Allah itu sama dengan menyesalnya saudara, menyesalnya saya.
Apakah seperti itu gitu loh, ya, menyesalnya ini. Ayo kita lihat jawaban dari ayat yang lain dulu. Yeremia 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Hati-hati. Kata menyesal ini ada sandingannya, ada sambungannya dengan hubungan dengan Allah menjatuhkan malapetaka. Allah menjatuhkan hukuman. Ya. Sambung lagi bilangan 23 ayat 19. Ini penting sekali ayat-ayat ini. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, garis bawah ya, Allah bukan anak manusia sehingga ia bisa nyesal? Tak bisa. Ya. Apakah Allah bisa nyesal seperti kita ini? Jadi 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Allah ya besar ya. Allah tidak tahu menyesal sebab Allah bukan manusia yang harus menyesal. Ini ayat yang kita baca pertama dengan ayat-ayat yang barusan kita baca ini nampaknya kontradiktif. Betul kan? Nyesel ngangkat Saul. Tapi di 1 Samuel dikatakan ia bukan manusia yang harus menyesal. Hati-hati. Menyesalnya Allah dengan menyesalnya manusia itu beda. Ya. Kalau beda manusia kalau nyesel gini, tahu begitu aku sudah tidak lakukan dari awal. Apakah Tuhan juga gitu? Tahu begini, aku tidak akan ngangkat Saul jadi raja. Ternyata bukan begitu, saudara. Ya. Hati-hati, ternyata Alkitab kita ini itu menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa ini disebut antropomorfis atau antropomorfisme. Ya, ini gaya bahasa. Gaya bahasa apa itu? Gaya bahasa bentuk atau rupa manusia itu dikenakan, ditempelkan kepada dirinya Allah. Bentuk manusia, keserupaan manusia itu ditempelkan kepada keserupaan Allah. Untuk apa? Supaya, nah ini ya, supaya para pembaca jemaat itu, kita ini manusia mudah untuk memahami. Jadi antropomorfis ini supaya orang gampang mengerti tentang Allah lewat Alkitab itu. Jadi ini sebuah gaya bahasa. Ya, bukan cuma ini. Di Alkitab ada juga yang mengatakan tangan Allah, ya. Ada yang mengatakan muka Allah. Ada yang mengatakan bunyi langkah Tuhan Allah. Memangnya dia orang seperti kita. Ya. Allah itu kan roh adanya. Gitu ya. Masa ada bunyi langkah kakinya seperti kita. Ini namanya gaya bahasa. Ya. Itu ada di Kejadian, ada di Bilangan. Ya. Padahal sekali lagi Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 25. Dia itu roh. Gitu loh. Ya. Saudara jangan salah paham. Inilah yang disebut kesalahpahaman, dikira Allah itu nyesel seperti kita. Tidak. Jadi nyeselnya manusia itu beda dengan Allah. Kalau Allah itu nyesel gini loh. Saya terjemahkan ya. Menyesalnya Allah itu gini. Aku sedih sekali. Aku sangat sedih melihat Saul di kemudian hari ini dia tidak setia. Sehingga terpaksa dia menjatuhkan hukuman. Nah, ini ada hubungannya. Jadi kalau saudara dan saya misalnya anak Tuhan, tapi kita ini gablek ya, nakal, nggak pernah taat, nggak pernah setia, maka Allah bisa nyesel. Artinya gitu loh, Allah sedih sekali melihat perilaku saudara dan saya, hari-hari saudara dan saya tidak menjadi teladan sama sekali, nggak bisa diberitahu,
udah sekian tahun tetap senang dalam dosa padahal anak Allah. Maka Allah mengatakan, aku nyesal. Aku nyesal itu artinya aku sedih, aku susah melihat anakku model begini ini. Ini dalam arti kemahatauan dia loh ya. Sedih lihat gini. Kenapa? Karena aku harus adil. Bahwa aku ini harus memberikan hukuman. Siapa yang bersalah, siapa yang lancang, siapa yang melanggar, anak itu harus diajar, harus dihukum. Nah itu loh maksudnya menyesal. Jadi sekali lagi beda dengan menyesalnya manusia. Ya, menyesal ini punya quality, aduh, sebetulnya Allah itu sayang banget, tapi dia itu susah lihat kelakuan, nggak bisa berubah. Diingatkan juga nggak bertobat, bergumul dosa terus. Maka Allah itu adil, dia harus menepati janjinya. Apa? Ada penghukuman, dihukum. Siapa yang melanggar berdosa terus, Allah itu menghajar anaknya yang dikasih. Ya, saudara paham ya? Nah seperti itulah. Jangan salah paham tentang Allah menyesal. Jadi saudara kalau hari ini ada yang tanya ke saudara, Allah kok bisa nyesal sih wong dia Allah? Aneh ya? Nggak aneh ya. Penjelasannya seperti tadi. Penyesalannya Allah beda dengan penyesalan manusia. Sekarang salah paham atau misunderstanding yang kedua. Ini sering di antara kita ini. Ya, makanya saya suka yang bahas gini. Kenapa salah persepsi, salah pikiran, salah perasaan, salah perkataan, salah bertindak. Itu loh saudara ya. Maka jangan salah, jangan misunderstanding dengan ayat-ayat firman Tuhan. Yang kedua ini apa? Sebetulnya banyak ya. Banyak sekali, tapi jam ini dengan 20 menit ini kita bahas dua saja dulu. Nanti kita sambung yang lainnya. Yang kedua, kita sering ngomong dan kita sering mendengar. Jangan khawatir Pak, Ibu, tenanglah. Segala sesuatu itu diizinkan Tuhan. Ya, segala hal di bumi ini tanpa izin Tuhan nggak mungkin. Jadi semuanya itu seizin Tuhan. Nampaknya rohani banget, ya. Tapi mari saudara kita tenang, kita cerna. Benarkah demikian bahwa semuanya itu seizin Tuhan? Ingat ya, izin. Izin itu namanya Allah memberikan permission ya untuk kau lakukan. Itu izin. Pak izin ini, oke silakan itu izin. Pak izinnya besok nggak masuk 2 hari, silakan izinnya di oke. Benarkah Allah itu memberikan mengizinkan setiap peristiwa di muka bumi ini? Saudara, hati-hati ya. Ada 2 kondisi gini ya. Yang sebelah sini ini orang-orang Kristen yang mengalami peristiwa baik maupun buruk. Ya, saya bisa ini supaya gampang ngerti. Yang sebelah sini juga posisi orang-orang Kristen yang mengalami peristiwa baik juga peristiwa buruk. Tapi hati-hati yang mana yang diizinkan gitu ya. Saya bahas yang pertama dulu. Saudara masih ingat peristiwa Ayub? Ayub orang benar, orang saleh, orang yang takut dosa, orang yang menjauhi kejahatan. Tidak ada orang seperti Ayub. Allah begitu percaya dan memuji. Ya. Jadi posisi ini Ayub orang benar. Tapi dia mengalami peristiwa yang buruk dan buruk sekali, buruk banget. Ya. Dan pada waktu mengalami peristiwa buruk, Ayub nggak ngerti. Ayub nggak tahu ada apa dengan dirinya. Betul kan? Nah, Ayub ini orang benar tapi mengalami peristiwa buruk. Loh kok bisa begitu, Pak? Karena Allah mengizinkan iblis untuk mengerjai Ayub. Ya, jadi kelompok pertama ini peristiwa buruk tapi diizinkan Allah terjadi. Kalau nggak bisa. Kalau nggak ada izin, nggak bisa. Kenapa? Iblis mengakui sebab Ayub itu dibentengi, dipagari oleh Allah. Dia nggak bisa. Ya, paham ya? Jadi ini jelas orang baik, orang benar, tapi menderita karena ada izin Tuhan. Kedua, proses perjalanan Yusuf. Saudara ingatkan Yusuf. Baik semua tidak berjalan. Enggak. Bertahun-tahun, berkali-kali dianiaya. Tidak baik terus. Tapi rupanya Tuhan punya rancangan. Semua itu diizinkan
Semua diizinkan sampai mencapai puncaknya, sampai dia jadi pemimpin yang sukses. Ya, orang baik, orang benar seperti Yusuf diproses. Nggak nyaman atas izin Tuhan. Ini izin, ya. Ingat perpanjangan usia Raja Hizkia. Harusnya mati Hizkia, tapi Hizkia, aduh, minta-minta sama Tuhan, tolong dong kasih perpanjangan. Diizinkan Tuhan kasih perpanjangan 15 tahun. Walaupun lewat izin Tuhan ada peristiwa tidak enak dalam 15 tahun itu kan. Inilah peristiwa-peristiwa izin Tuhan. Lalu yang zaman-zaman ini juga apa yang izin? Orang-orang Kristen yang jadi martir, mati karena kebenaran. Kok bisa mati seperti itu? Izin Tuhan. Ya, orang pikul salib itu memang kejadiannya seizin Tuhan. Orang Kristen yang punya bisnis, bisnisnya lurus, halal, sehingga semuanya baik, sukses, maaf, hartanya banyak. Orang menyebut orang kaya. Yaitu diizinkan Tuhan. Benar ya? Tuhan menyetujui perkenanan Tuhan. Saya tidak bicara kaya di luar konteks, di luar iman Kristen. Ya, ini di dalam iman Kristen kerangkanya. Oke? Nah, sekarang kelompok yang kedua. Hati-hati, apakah diizinkan Tuhan ini? Orang percaya Yesus, orang Kristen, tapi ngalami masalah. Masalahnya menyedihkan. Ya, misalnya, Kristen bisnisnya haram. Kristen narkoba, urusan hukum, masuk penjara, keluarganya sedih, susah. Kalau orang datang menghibur istrinya, Bu, Ibu mesti sabar, segalanya memang Tuhan izinkan, ya. Lagi diuji, diizinkan. Ini kalimat-kalimat yang kita perlu sadari bahwa itu tidak tepat, ya. Korupsi, bisnis haram, menipu, perceraian, contoh Ahok, perceraian, menikah lagi, ya. Berkhianat, menfitnah, semuanya ini kalau kejadian, apakah itu izin Tuhan? No, ya. Sama sekali tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan. Hukumnya yang sudah diserahkan kepada manusia, nggak pernah Tuhan izinkan. Itu apa jadi kejadiannya? Ini bukan peristiwa diizinkan penderitaan seperti ini. Ini karena free will, karena hak pilih. Manusia memilih untuk melakukan itu, melanggar. Maka di peristiwa ini nggak ada izin Tuhan, istilah itu nggak cocok. Tidak ada ini ujian, tidak cocok. Yang ada ini apa? Pelanggaran dosa. Ya, kalau yang diizinkan yang tadi itu kita ngomong sampai menderita, ya diizinkan Tuhan. Maaf ngomong, orang Kristen kok bisa dikerjain orang ya? Bisa difitnah, dirugikan orang. Kalau kok orang Kristen benar, kalau kejadian peristiwa itu seizin Tuhan. Di luar itu nggak akan Tuhan izinkan. Tapi kalau inisiatif dari dalam, inisiatif dari hatimu keluar, berinisiatif untuk lakukan ini, padahal ini larangan, ini mah bukan izin. Ini pelanggaran, ini dosa. Kalau yang ini bukan keluar dari dalam, tapi serangan dari luar, seperti Ayub, kayak ya, seperti Yusuf dari saudara-saudaranya yang lain. Ini serangan dari luar, jika dia menderita sedih. Kok terjadi? Tuhan izinkan. Gitu ya, ini izinkan. Jadi gimana istilah yang benar? Hati-hati. Yang betul itu adalah semua di dunia ini under God's control. Di dunia ini semua di dalam kontrolnya Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu, tidak ada yang Tuhan tidak paham, tidak ada yang Tuhan tidak mengerti. Lewat kemahatauannya dia. Dia omnipotent, omniscient, omnipresent. Dia tahu semua, dia jangkau semuanya. Under God's control. Nah, hati-hati. Kontrolnya Tuhan, proses kontrolnya Tuhan ini, ada hal yang diizinkan, ada hal yang dilarang. Gitu. Ya. Dalam mengontrol ini, tidak semuanya terus diizinkan peristiwa itu.
Ada peristiwa yang tetap terlarang, tidak boleh. Hukumnya Tuhan itu adil, ya hukumnya ini tidak boleh. Nah, yang sini izinkan, gitu. Ada diizinkan, ada dilarang. Paham ya, saudara? Jadi semua under yang atas kalimatnya ini apa? Under God's control. Tapi proses kontrolnya itu selalu ada dua. Tuhan izinkan terjadi, satu Tuhan tetap larang. Ya, dua saja. Gitu. Paham ya? Mari kita tempatkan kalimat kita secara benar. Ya, jangan sampai kita misunderstanding sehingga punya persepsi yang salah atau bingung. Gitu. Nah, demikian firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara, menguatkan saudara, membuat kita lebih waspada, ya, lebih cerdik secara rohani, kita mengerti. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Allahku yang berdaulat atas kami semua. Engkau sudah mengajar kami pada pagi hari ini, supaya kami jangan sampai punya salah paham dengan firman-firman Tuhan. Kalau kami mengerti hari ini, dua perkara ini, maka kami bersyukur Roh Kudus, sebab kami bisa bicara menjelaskan kepada orang lain, atau saudara kami sendiri, dan terutama kami sendiri, tidak punya perspektif yang keliru, sehingga pikiran, perasaan, kehendak kami, tindakan kami, berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati kami semua, lewat kebenaran ayat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin.